Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, dan bahagia untuk kita semua. Hari ini saya akan berusaha untuk mengunjungi kakak-kakak. Kendati pun kakak-kakak sumpek ini karena waktu istirahatnya, relaksasinya terganggu untuk memperhatikan saya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kakak-kakakku, banyak orang mengeluh tentang layanan kualitas untuk pendidikan. Apalagi baru-baru ini, baru saja kita, ya kalau tidak salah, putra-putranya disekolahkan. Walaupun ini epidemi atau pandeminya belum usai. Baik, nanti saya akan mengungkap bagaimana layanan kualitas itu dari apa yang diinginkan oleh kawan-kawan sekalian. Wah, luar biasa ini. Nanti itu kakak sekalian yang akan saya lakukan adalah bagaimana kita itu bisa mengetahui penting loh layanan kualitas itu penting, apalagi kalau kita berbicara sekarang itu quality assurance yang dijaminkan harus jelas ya. Nah, inilah bagaimana menuju kualitas layanan pendidikan. Dan nanti akan kita bersama-sama untuk lihat bagaimana kita itu memberikan layanan pendidikan yang baik di kala sekarang dan penuh dunia persaingan itu. Nah, layanan kualitas yang baik, layanan pendidikan, ini pernah saya sampaikan di Hotel Satelit. Ini saya ambil kembali, wah ini masih bagus untuk disampaikan. Tapi beberapa slide saya rubah, tapi yang depannya enggak deh. Ini customer satisfaction, jadi customer services ya harus excellence ya, harus respectful, accessible, service excellent, knowledgeable, approachable, ya pokoknya friendly semuanya untuk semua yang dilayani. Itulah layanan pendidikan dari semua yang akan kita bicarakan hari ini. Ini ada disclaimer bahwa visual, foto-foto, gambar yang ada di slide ini semata-mata bukan karya pribadi saya. Oleh karenanya disampaikan terima kasih kepada seorang orang yang telah mengkreasi gambar-gambar itu sehingga saya bisa memanfaatkan. Nah, semua itu inginnya world class school, ya, world class university. Ingat bahwa world class university is not built overnight. Hanya Roro Jonggrang yang bisa. Bahwa kita bisa memberikan layanan yang baik menjadi world class itu kalau ada perencanaan matang dan kerja keras. Itu yang penting. Lalu ya, menurut Edward Deming itu kakeknya kualitas, ya. Dia berbicara quality. Ya. Kalau kita itu sold beneath customer, jadi artinya bahwa konsumen itu bisa kita dekati baik sekarang maupun yang akan datang, present and future, itu akan jadi luar biasa. Kalau tidak bisa mendekati seorang yang membutuhkan kita, no, tidak akan bisa. Baiklah, saudara-saudaraku yang budiman, ada istilah kita harus on time, tepat waktu. Ya, pasti. Yang kedua adalah on delivery. Bagaimana mendeliver sesuatu itu tepat. Jamnya jam berapa tepat, kemudian delivery penyampaiannya itu tidak rusak ya. Jadi masih bungkusnya itu masih bagus, tidak rusak, quality-nya masih bagus, bungkusnya saja. Di dalamnya juga bagus, andaikan kita mendeliver sesuatu. Kemudian on specification, sesuai dengan spesifikasi. Kalau kita beli rujak, Bu, sing pedas, katanya minta yang sangat pedas sekali. Nah, tentunya spesifikasinya ya pedas dong, berapa cabenya dan sebagainya, spesifikasi. Rujak yang dijualin bukan rujak, akhirnya kok pecel. Berarti tidak on specification. Jadi untuk world class itu harus spesifikasinya harus ada, dijaminkan di dalam quality assurance. Nanti lulus dari ini bisa ini semacam. Itu kunci suksesnya. Untuk mencapai itu harus ada on time, on delivery, and on specification. Nah, sekarang
perdagangan di era sekarang, di digital era itu semuanya ini on time, on delivery, dan on specification, sehingga kita bisa dilacak, ada trackernya, ini pengantarnya, ini sudah sampai di mana, belokan mana, dan sebagainya. Kemudian bisa difoto nanti setelah kita terima, ini loh di deliver kayak begini loh, sudah rusak semacam ini, bisa itu terlaporkan dalam suatu kejap mata semacam itu. Nah, sehingga yang dikirimkan tadi tidak boleh ada kecacatan, defect. So, tidak boleh ada accident, ya. Tidak ada komplain. Jadi ada, kalau tadi ada on time, on delivery, and on specification, ini zero. Zero defect, zero accident, and zero complaint. Tidak boleh ada komplain di dalam apa yang kita berikan. Quality layanan kita harus bagus, tidak ada defect, kecacatan, accident, apalagi ada komplain, kekurangan ini. Ini yang dilakukan. Itu juga termasuk kunci sukses. Nah, fenomena mutu dalam world class school atau world class university, hindari an-an-an-anan. Apa itu? Kurikulum-kurikuluman, kemudian silabusan, kemudian penjaminan mutu-mutuan. Nah, jadi an-anan, jadi tidak temenanan, ya, tidak sungguh-sungguh. Ini yang harus digambarkan kepada kita, itu dihilangi an-anan, ya, visi-visian, misi-misian, ya enggak. Jadi ini dihindari. Kemudian yang perlu diketahui oleh kita semua, saudara-saudaraku yang berbahagia, sekarang itu berpindah. Kalau dulu ada drivernya itu school, drivernya company, drivernya university, yang mendrive itu perguruan tinggi, yang mendrive itu sekolah. No, sekarang drive itu student. Drive-nya itu adalah student, sekali lagi. Jadi not verba tetapi exemplar. Maksudnya not verba, ini kurang B-nya. Not verba, jangan ngomong saja, tetapi contohnya bagaimana, kenyataannya bagaimana. Itu kata orang Surabaya mengatakan gitu. Nah, ingat bahwa drive-nya itu sekarang itu di customer. Ya. Jadi drive-nya siapa? Ya murid-murid yang mendrive. Murid butuh apa? Oleh karena itu yang dimaksud dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang itu, kalau dulu itu ada pedagogi, ada andragogi, karena ada haudagogi, bagaimana mereka memilih, ya. Jadi pilihan sekarang itu yang menentukan adalah driven customer, student, ya, yang menentukan, murid, mahasiswa yang menentukan. Bukan kita bikin kurikulum seenaknya saja. Kurikulum harus mengacu pada need assessment. Nah, semuanya itu harus ikhlas inside. Waduh, ikhlas ya. Itu ikhlas di dalamnya. Jadi siapa yang pertama kali yang ikhlas? Komitmen manajemen puncak itu perlu ikhlas. Kalau sang bos tidak ikhlas, mau diderivasi ke bawah malah tidak ikhlas. Itu yang perlu diketahui oleh kita semua. Kemudian hakikatnya untuk kami, katanya gitu. Hakikatnya Anda mendirikan perguruan tinggi untuk kami, bukan Anda mendirikan perguruan tinggi saya ikut Anda. Tidak demikian. Jadi berpusat pada siswa atau berpusat pada mahasiswa. Kemudian ada berpikir salah, semuanya serba instan, ya. Ada hamburger university semuanya. Nah, ini dihindari. Kemarin saya mengatakan ada gini, ada idola sesat. Idola sesat merupakan berhala pikir yang menjauhkan kita dari cita-cita. Karena sesat pikir. Kemarin saya angkat tentang idola sesat di dalam kajian pertama kali ketemu mahasiswa untuk filsafat ilmu. Jadi idola sesat itu berhala pikir yang menjauhkan kita dari cita-cita. Ini perlu dihindari loh, ya. Nah, ada idolafori kemarin, the idol of marketplace, ya. Jangan bertanding, jangan bersaing, manakala kita sering letih dalam berlatih, ya. Akhirnya apa? Meniru saja. Ada prodi mengenai ini,
Semua bikin prodi itu. Ada tetangganya sukses jualan martabak. Bikin martabak semua, jadi kampung martabak. Terus siapa yang beli? Kan kita. Seharusnya tidak the ideal of marketplace, tetapi how to make your sensation about the different with others, berbeda dengan yang lain. Itulah yang penting. Ingat ya, jangan bertanding, jangan bersaing manakala kita letih berlatih, latih terus ya, semacam itu. Nah, ini dia the ideal of theater. Tadi kan tidak boleh an-anan, tidak boleh kurikulum-kurikuluman, tidak boleh ngajar-ngajaran, nggak boleh buku-bukuan. Idola teatri ini ya, ingat, kepura-puraan itu boleh dilakukan hanya di panggung, di teater. Dan bila dilakukan di kehidupan nyata, enggak lah, enggak bawa untung. Jadi kalau kita itu jadi pemimpinan tidak sungguh, tidak ikhlas, tidak punya suatu feeling, tidak bisa melihat the futures, ya itu namanya bermain teater. Inilah tidak membawa untung. Ingat, kepura-puraan tidak boleh dilakukan hanya di panggung yang boleh. Dan bila dilakukan di kehidupan nyata, kita akan buntung ya. Baik, ini idola tribus, the idol of tribes. Berkawan dekat, melemahkan aturan yang akurat. Karena teman-temannya sendiri diangkat sendiri, kapabilitasnya nggak ada. Ability-nya nol. Ya. Ability sembarang itu, ability knowledge-nya nol. Ability to fact, memahami kenyataan nol. Tapi teman diajak kawannya. Kemudian ability evaluasinya nol, tapi kawannya diajak saja. Ini akan merontokkan. Apalagi ability to analysis-nya itu nggak ada. Mana bisa, walaupun teman tidak seharusnya diajak kalau tidak ingin buntung. Ingat, berkawan dekat kadang melemahkan aturan yang akurat. Nah, ini biasanya pertama ini, the idol of cave, seperti katak dalam tempurung. Ketika mata tertutup, janganlah mau menjawab teka-teki tentang warna. Mata tertutup, diberitahu, ini warna apa? Dijawab, berarti katak dalam tempurung ya. Itu penganut solipsistik ismenya, solipsisme. Benar katanya dirinya sendiri. Jika benar, dapat dikatakan bukan karya tapi hanya kebetulan semata. Kalau mata tertutup, Anda menjawab teka-teki tentang warna. Jadi janganlah seperti katak dalam tempurung. Nah, ini kita bangun kemampuan memahami fakta, ability to fact, kemampuan memahami dasar pengetahuan, ability to basic knowledge. Tanpa fakta, tanpa kemampuan dasar pengetahuan, tiada makna. Ability to basic knowledge, if then, jika, diikuti maka, dan sebagainya. Inilah yang harus dikembangkan di dalam kehidupan. Nah, kemampuan mengevaluasi, ability to evaluation, kemampuan menganalisa, ability to analysis. Nah, tanpa evaluasi, tanpa analisis akan kritis dan akan krisis. Jelas, karena analisisnya lemah. Nah, senjata yang terabaikan dalam menuju layanan kualitas itu tadi, senjata-senjata itu tadi ya, kemampuannya nggak bagus. Nah, bangun misi, vision and mission building. Jadi berawal dari sebuah mimpi besar, akhirnya melahirkan kenyataan yang besar. Bangun visi dan misi itu. Lalu, ingat, jangan lupa ya, tanpa menetapkan visi, ya peris, bahaya. Tanpa menetapkan misi, ya confusion. Tanpa action plan, false start, salah langkah. Tanpa membangun skill, anxiety. Tanpa ada rule, konflik, setiap hari berantem aja. Tanpa insentif, slow change. Sergap, dapat X. Nggak sergap, dapat X. Ya udah, nggak sergap aja. Tanpa resource, frustration. Nggak ada sumber kok. Nah, itulah. Jadi tanpa misi, mimpi, rencana, terampil, aturan, penghargaan berakhir dengan kegagalan. Yaitu adalah 7 tanpa. Baik, ada big Q, no little Q. Nah, gini.
Ketika kita melihat masalah, kita asumsikan masalah itu besar, maka kita akan mempersiapkan dengan kesungguhan, mengerahkan kecerdasan, mendayagunakan segenap kemampuan. Kalau yang itu big Q itu dianggap kecil, yang kecil aja dianggap besar, kemudian persiapannya wow luar biasa, itu keharusannya. Nah, kita menggunakan benchmarking, patok juga ke Oxford University dong, ke Amerika, kemana untuk mengadakan patok juga. Kita lihat dunia luar, jangan hanya berkaca di rumah sendiri, apalagi kacanya sudah buruk. Benchmarking, ini kemana? Kita bukan Amerika, bukan Australia, tapi think globally, act locally. Lihat Amerika, kemudian how to modification in here. Itulah yang penting, namanya benchmarking. Networking, bangun jaringan. Dunia bagaikan kampus dan perpustakaan hidup, dan ketika akan kita memanfaatkan diperlukan jejaring, karena jejaring yang terbatas membuat dunia menjadi selembar kertas. Semacam itu yang terjadi. Nah, mari kita kembangkan. Nah, recognition building. Jadi kita harus meraih sesuatu pengakuan, membangun pengakuan dari orang lain. Jadikan diri kita mata uang yang diakui dunia, dan di mana saja dapat ditukarkan. Apa itu? Honesty, kejujuran. Branding, memperbaiki citra diri. Nama akan hanya sebuah nama tanpa makna. Tapi saat citra diri kita memiliki setiap yang akan kita lakukan dan diikuti oleh kesungguhan, nah citra itulah akan membawa kita, nama kita di mana-mana akan dikenalnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita masih ada acara-acara yang lain tentunya. Kapan-kapan kita harus ketemu lagi, dan nanti pada saatnya kita akan rame-rame untuk membahas satu persatu yang ada, dan akhirnya ini hanyalah pikiran-pikiran yang perlu diperdebatkan. Dan salam cendol dawet. Terima kasih.